Oke, baiklah. Selamat pagi sekali lagi teman-teman yang ada di Indonesia. Kita di sini sahabat sore yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu lalu. Kita waktu lalu sudah belajar mengenai autoimun atau penyakit, mengenai autoimmune disease. Kalau kalau bahasa Indonesia masih sama ya, penyakit autoimun. Dan penyakit autoimun itu waktu lalu kita sudah pelajari bagaimana kita punya imun sistem itu kan seperti security atau untuk memprotek atau untuk um, bahasa Indonesianya untuk menjaga kita gitu. Kalau ada virus, bakteria atau toksin, jadi mereka itu tubuh kita akan mengeluarkan sel darah putih untuk me-attack atau untuk membunuh virus, bakteri atau toksin supaya supaya itu bakteri, toksin atau virus itu tidak membuat kita sakit ya. Itu tugas dari em, sel darah putih dan itu adalah kita punya security atau kita punya sistem keamanan di dalam tubuh kita gitu. Tetapi itu adalah bagian dari imun sistem ya atau ya kita punya imun sistem. Nah, di dalam penyakit atau imun disease ini itu security system bukannya dia melindungi tubuh kita dari bakteri, virus dengan toksin, malah kita punya imun sistem itu sendiri yang attack atau yang menyerang kita punya tubuh gitu. Nah, itulah penyakit atau imun disease ya atau kita ya penyakit atau imun disease. Jadi ini penyakit ini sangat luas karena penyakit atau imun disease itu dia bisa menyerang semua sel di dalam tubuh kita. Dari kita punya nervous system atau dari kita punya sistem saraf, kita punya kulit, kita punya kidney, kita punya ginjal, kita punya liver, kita punya jantung, kita punya tiroid. Semua itu sel-sel itu diserang oleh kita punya imun sistem itu sendiri yang seharusnya menolong kita, oke, menolong kita untuk menjaga kita dari virus, bakteri dengan toksin atau racun, tapi malah mereka bukannya menolong kita, bukannya protek saya, tapi malah mereka menjadi musuh kita sendiri gitu. Nah, itu eh, apa autoimun ya, penyakit autoimun dan penyakit autoimun itu sudah merajalela di mana-mana baik ya di Amerika ataupun kita tahu di Indonesia dan orang-orang yang sakit dibilang ada 100 lebih dari 100 penyakit autoimun disease. Dan itu menyerang kita punya sendi, kita punya muscle, otot-otot, kita punya kulit, kita punya pembuluh darah, kita punya sistem pencernaan, kita punya sistem endokrin sistem, kita sistem saraf. Itu menyerang semua dari kepala sampai kaki. Itu penyakit atau imun disease. Dan penyakit-penyakit atau imun disease kita sudah pelajari waktu lalu adalah salah satu penyakit gula, penyakit Hashimoto itu penyakit yang menyerang kita punya imun sistem itu menyerang kita punya tiroid, psoriasis itu kita punya kulit itu merah-merah em, seperti ini ya. Dan juga multiple sclerosis menyerang kita punya otot, rheumatoid arthritis itu penyakit di persendian. Jadi jadi kita lihat banyak sekali penyakit-penyakit yang ternyata adalah dan ini juga yang menyerang di apa namanya yang menyerang di eh, sistem apa di kita punya kolon atau kita punya ya kolon. Jadi kolon itu peradangan ini. Jadi semua bayangkan dari 80 sampai 100 penyakit atau imun disease itu didiagnos setiap itu didiagnos dengan dia punya jumlah itu semakin semakin hari semakin meningkat gitu. Dan kalau di Amerika di sini, oke, di tahun 1996 satu dari 31 Amerika
dikena penyakit atau imun disease atau kena atau imun ya. Itu tahun 1996. Nah, di tahun 2010 itu orang yang kena atau imun itu meningkat dari satu berbanding 12 orang di Amerika itu kena atau imun atau penyakit atau imun. Mau kena penyakit gula kah, mau kena penyakit tiroid kah, mau penyakit em, persendian kah, artritis. Jadi macam-macam ya penyakit atau itu atau imun disease. Terus di tahun 2025 berdasarkan American Autoimmune Disease Related Disease Association, dari satu populasi satu di dalam 5 orang. Jadi misalnya ada ada 10 orang kita kumpul gitu. Dari 10 orang itu, at least ya setidaknya 2 orang di situ kena penyakit atau immune disease. Jadi kita lihat di sini itu atau immune disease itu penyakitnya sangat 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 luas sampai kalau kita lihat hampir semua orang kena ada penyakit atau immune disease gitu. Nah, untuk mengetahui ya, maksudnya untuk orang bagaimana saya tahu kita punya kena atau immune disease atau sudah didiagnose dengan atau immune disease, ya ini dia punya untuk mau tes apakah saya itu ada penyakit atau immune disease, bisa tes dari lab, bisa dari MRI, bisa dari X-ray, bisa dari PET scan, macam-macam tergantung dokter mau order apa sesuai dengan kita punya penyakit gitu. Nah, dari semua penyakit ini, don't worry, mungkin kita masih apa namanya, mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan autoimmune disease, penyakit autoimun, atau ada yang belum familiar dengan penyakit autoimun. It's okay. Untuk menjadi medical missionary, kita harus belajar dan kita harus familiar, kita harus tahu mengenai penyakit dan penyebab penyakit. Oke, penyebab penyakit itu apa? Kenapa ada autoimmune disease? Dan kenapa autoimmune disease itu semakin tahun semakin meningkat jumlah dari populasi. Kalau kita tahu kalau misalnya di Amerika, dia punya orang semakin meningkat, dia punya populasi orang kena autoimmune disease. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia itu adopsi, oke, lifestyle atau cara makan, lifestyle dari orang yang ada di Amerika, saya yakin dan percaya autoimmune disease itu sudah lebih pasti akan meningkat di Indonesia. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau begitu, apa penyebab dari autoimmune disease? Oke, apa penyebab dari penyakit autoimun? Nah, teman-teman kita sudah belajar ya, kita sudah belajar dari pertama gitu. Betapa pentingnya kita um, untuk kita benar-benar involved di dalam pekerjaan medical missionary. Ya kan? Kita sudah belajar mengenai Yesaya 58, di mana di dalam Yesaya 58 dibilang kita tidak bisa memelihara hari Sabat yang suci kecuali kita melakukan yang sudah tertulis di Yesaya 58. Dan Yesaya 58 itu adalah salah satu, itu Yesaya 58, Ellen White dengan jelas mendefinisikan Yesaya 58 itu adalah pekerjaan medical missionary dan pekabaran malaikat ketiga. Oke, jadi kita itu sebagai umat-umat Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pertama. Kita sudah tahu, ini saya mau kasih basic dulu ya. Kita sudah tahu dalam 10 hukum. Oke, 10 hukum itu adalah terbagi dari ada 3 bagian. Oke, 3 bagian. Kan kita sudah tahu waktu lalu kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Tetapi di Matius 22 ada satu hal yang kita mungkin miss. Missnya itu ada di paling bawah di sini ya. Di Matius 20 itu ada satu yang kita miss. Kita cuma tahu, mungkin kebanyakan dari kita tahu adalah kasih Tuhan dan kasih sama manusia. Tetapi di Matius 22 ayat 36 dia bilang yang pertama-tama itu
kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Dan yang kedua adalah kamu mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mencintai diri kita sendiri itu apa gitu? Jadi mencintai diri kita sendiri itu bukan kita selfish atau kita bukan em, apa namanya mementingkan diri sendiri. Bukan seperti itu ya. Mencintai diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa take care kita punya diri gitu. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita di dalam perfect condition. Itu jadi di dalam hukum Tuhan itu bukan hanya kasih Tuhan dan kasih sesama manusia, tetapi dia bilang kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus tambah di situ di dalam hukum Tuhan itu adalah bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri atau menjaga, memelihara saya punya tubuh. Kenapa? Karena saya punya tubuh ini adalah the temple of God atau Ka'bah Tuhan yang Tuhan sudah bayar dengan darahnya. Nah, kenapa kita harus menjaga atau mencintai diri kita sendiri? Ini dibilang ya di kutipan Ellen White, terus kita akan pelajari mengenai penyebab penyakit. Dia bilang, tugas pertama kita di mana kita wajib beri kepada Tuhan untuk diri kita sendiri dan untuk sama kita adalah mematuhi hukum-hukum Tuhan yang mencakup hukum-hukum kesehatan. Jadi, kita punya tugas pertama yang kita harus berikan kepada Tuhan dan untuk diri kita sendiri dan untuk sama manusia adalah kita memenuhi hukum-hukum Tuhan dan juga hukum-hukum kesehatan. Terus dibilang di sini ya, bila kita sakit, kita membebani teman-teman kita dengan beban berat dan membuat diri kita tidak layak untuk melakukan tugas kepada keluarga dan sama kita. Jadi kalau saya tidak mencintai, saya punya diri sendiri, saya tidak menjaga, saya punya kesehatan. Sekarang kalau saya sakit, yang terjadi adalah kita membebani kita punya teman-teman, kita membebani keluarga kita, dan akhirnya waktu saya sakit, kita tidak layak untuk melaksanakan tugas kepada keluarga dan sesama kita manusia. Kenapa? Karena saya tidak mencintai, saya punya diri sendiri, saya tidak take care, saya punya body, akhirnya saya sakit. Dan akhirnya di sini bilang, dan ketika kita nggak menjaga diri kita sendiri, oke, saya tidak mencintai, saya punya diri, teman-teman, Tuhan itu sudah mati ya untuk kita. Dia sudah mati, dia korbankan semua untuk kita karena dia mencintai kita. Tuhan aja mati untuk kita, kita sepertinya nggak peduli dengan saya punya diri gitu loh. Terus dia bilang, dan ketika kematian dini dalam akibat pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan, hukum alam, kita membawa kesedihan dan penderitaan kepada orang lain. Jadi ini yang terjadi kalau saya tidak mencintai diri saya sendiri, saya tidak peduli dengan saya punya diri, akhirnya saya sakit dan mati, akhirnya misalnya saya masih punya anak kecil, anak-anak kecil itu tidak ada seorang ibu, membawa kesedihan dalam keluarga, membawa penderitaan kepada orang lain harus mengurus saya punya anak-anak. Dan dibilang di sini, kita tidak memberikan bantuan yang seharusnya kita berikan kepada sama kita dalam menjalani hidup. Kita merampas kenyamanan dan bantuan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita dan merampas pelayanan yang Allah minta dari kita untuk memajukan kemuliaannya. Lalu bukankah kita dalam arti terburuk adalah pelanggar hukum Allah? Jadi teman-teman, kalau saya tidak memelihara saya punya diri sendiri, saya tidak peduli dengan saya punya diri, itu sama dengan kita melanggar hukum Tuhan. Ini ya, di Matius 22 ayat 36. Jadi, kalau begitu, yang menyebabkan orang meninggal apa? Kan penyakit ya, tadi ada penyakit gitu. Nah, di dalam penyakit atau immune disease ini, atau ya penyakit atau immune disease itu, 80%, oke, 80% wanita kebanyakan meninggal karena gara penyakit autoimun. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman bagaimana autoimmune disease ini sangat merenggut banyak nyawa orang lain dan mungkin di saat kita mempelajari pelajaran autoimmune disease, penyakit autoimun, mungkin ada teman-teman atau keluarga atau saudara atau orang lain yang kena autoimun
Terus habis itu sekarang saya mau bikin apa gitu. Adalah tugas kita untuk menolong mereka gitu. Itu adalah pekerjaan medical missionary. Dan first of all untuk menolong mereka kita harus tahu apa itu penyakit atau imun, ya kan? Dan kedua, apa yang menyebabkan penyakit atau imun? Jadi em, kalau penyakit itu kan kita sudah tahu bahwa setiap penyakit itu ada dia punya penyebab. Nah, di dalam misalnya saya sudah kasih contoh waktu lalu. Waktu lalu misalnya ada air keran, oke? Air keran itu dibuka, dia punya keran. Terus habis itu airnya itu tumpah sampai di lantai gitu. Nah, sekarang di 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 lantai itu kan basah. Nah, sekarang apakah saya apakah saya mau kasih kering dia punya lantai terus menerus atau apakah saya harus matiin dia punya air yang ada kalau di sini dibilang di sink atau di tempat cuci piring gitu ya. Jadi kita pertama-tama untuk supaya ndak banjir atau supaya lantai itu kering, kita harus matiin air dulu gitu. Baru kita bisa ngepel dia punya lantai kasih kering. Jadi penyebab itu lantai itu em, kotor atau penyebab lantai itu basah adalah air. Jadi air yang rusak ya dari keran itu. Nah, jadi kita bukan bukan kita harus kering lantai dulu sedangkan airnya terus mengalir gitu. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus turn off atau harus kasih mati air yang ada di keran atau mungkin ada kerusakan di keran, kita harus perbaiki. Baru airnya stop, kemudian lantainya pasti akan kering, iya kan? Jadi kalau kita terus kasih pel itu lantai tanpa kita matiin itu air keran, pasti lantainya akan basah terus gitu. Nah, begitu juga dengan autoimun ya, penyakit autoimun itu, kita harus tahu penyebabnya itu apa. Dan di saat kita tahu penyebabnya itu apa, baru kita kasih stop itu dia punya penyebab dari autoimun, baru penyebab penyakit itu akan stop. Jadi bukan orang sakit ini dikasih obat ini, kasih obat itu. Kita harus tahu dulu orang itu apa, kenapa dia sakit gitu loh. Kenapa dia ada penyakit gula, kenapa penyakit penyakit tiroid, kenapa ada penyakit di kulit, kenapa penyakit di saraf, kenapa penyakit di tulang, di persendian, kenapa gitu. Semua kita harus tanya why, kenapa gitu. Di saat kita tahu kenapa dan kita dari situ kita bisa bikin oh oke, jadi karena dia begini kita harus stop dia punya penyebab penyakit, kemudian baru kita treat orang itu. Nanti kita lihat ya Ellen White bilang apa. Oke. Jadi kita belajar mengenai penyebab dari penyakit. Kalau definisi penyebab penyakit, kalau definisi dari dunia atau dari the world atau dari kita mau kalau tanya misalnya di Google atau cari definisi dari penyakit itu adalah this is itu adalah atau disorder atau tidak teratur atau tidak nyaman gitu. Jadi disease itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita itu berada dalam kondisi yang tidak teratur atau saya punya tubuh itu berada dalam kondisi yang tidak nyaman yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain gitu. Nah, kalau kalau kita bandingkan dengan Ellen White punya kutipan, oke, dan kita lihat di Alkitab juga, kita lihat di sini apa itu definisi dari penyakit. Iya kan? Penyakit itu apa? Apa sih? Kenapa kalau saya sakit itu kenapa? Atau kalau saya punya keluarga sakit itu kenapa? We need to ask. Kenapa ya? Jadi dibilang di sini penyakit adalah usaha dari nature atau usaha dari tubuh kita untuk free the system, untuk membebaskan kita punya sistem dari kondisi yang disebabkan oleh pelanggaran akan hukum-hukum kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, berarti
penyakit itu yang ada di kita atau contoh penyakit atau imun itu karena nature itu mau coba membebaskan itu sistem dari kondisi yang disebabkan oleh pelanggaran akan hukum kesehatan. Di dalam kasus penyakit, di dalam kasus orang sakit, dibilang dia punya penyebab harus kita tahu dengan pasti. Nah, kalau begitu, berarti penyebab dari autoimmune disease, oke, atau teman-teman yang mau bekerja sebagai medical missionary, kita harus tahu penyebab dengan pasti itu kenapa orang kena sakit autoimmune. Oke? Terus dia bilang, kondisi yang tidak sehat itu harus diganti. Dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus dikoreksi. Kemudian nature, kita punya tubuh itu harus di-assist, harus ditolong dengan upayanya untuk mengeluarkan semua kekotoran dan untuk mengestablish kondisi yang benar, kondisi yang baik di kita punya sistem. Ya, jadi teman-teman kita lihat di sini bahwa penyakit itu adalah kita punya tubuh itu berusaha untuk membebaskan kita punya sistem itu karena membebaskan kita punya nature to free the system kita punya tubuh ini dari pelanggaran akan hukum-hukum kesehatan. Oke? Berarti sebagai medical missionary, oke, kalau misalnya teman-teman pergi kepada orang yang sakit, forget about autoimmune disease, maksudnya forget about autoimmune disease, any disease ya, any disease atau penyakit apapun. Waktu kita pergi kepada orang itu, kita tanya, jadi kan untuk mau tahu ya, oke, untuk mau tahu kenapa orang ini sakit. Misalnya contoh penyakit gula. Kenapa orang ini sakit gula gitu. Jadi untuk mau tahu kenapa orang itu sakit gula, kita harus tanya why. Kan kita harus tanya, kenapa kamu sakit gula? Karena dibilang di sini penyakit itu adalah karena kita melanggar hukum kesehatan. Berarti di dalam pikiran kita sebagai medical missionary, saya harus tahu apa hukum-hukum kesehatan yang sudah diberikan di dalam Alkitab dan Roh Nubuat, ya kan? Jadi kita assess. Nanti one of this day kita akan share kepada teman-teman assessment atau bagaimana untuk assess ya atau untuk mau cari tahu dia itu sakit, maksudnya untuk mau cari tahu dia punya lifestyle, dia punya dari berdasarkan hukum-hukum kesehatan. Jadi kita tak tulis hanya semua dari dia punya assessment ini yang teman-teman dapat, oke? Kita bisa lihat dia punya lifestyle itu apa. Pas kita lihat dia punya lifestyle itu apa, kita sudah bisa tahu, at least kita punya gambaran, oh dia ini sakit penyakit gula karena ini. Oke, dia punya makanan ini, dia punya jam tidur tidak benar, contoh dia mengalami banyak stres. Jadi kita bisa tahu, kemudian kita present kepada orang itu. Nah, bagaimana untuk present kepada orang itu? Teman-teman yang mau melakukan pekerjaan medical missionary, selain kita harus mengetahui hukum-hukum kesehatan, kita harus tahu kita punya tubuh. Ada di bawah sini ya, Ellen White bilang, anatomy and physiology. Kita punya bagian tubuh dan bagaimana itu bekerja. Oke? Baru kita terangkan kepada orang itu dan kemudian orang itu mengerti, oh ternyata saya sakit gara-gara A, B, C, D. Seperti itu. Di saat mereka tahu mereka mempunyai knowledge, pengetahuan mengenai itu, kemudian kita ganti. Oke, jadi karena sudah tahu dia punya penyakit ini, kita harus ganti, kita harus merubah atau lifestyle yang kamu lakukan selama ini. Oke, kita punya kebiasaan yang buruk dikoreksi dan kemudian kita bisa tolong orang itu dengan natural remedies. Oke, dengan um, obat-obat alami seperti itu. Jadi itu definisi yang kita harus tahu. Jadi untuk teman-teman yang mau bekerja sebagai medical missionary, ini Ministry of Healing halaman 127 paragraf 1 itu harus jadi prinsip kita ya teman-teman. Harus kita tahu itu by heart, oke? Kita harus tahu itu by heart kenapa orang ini sakit. Oke?
Dan itu menjadi guidelines untuk kita bisa menolong mereka. Nah, kemudian dia bilang di situ penyakit itu adalah pelanggaran akan hukum-hukum kesehatan. Iya kan? Terus dia bilang, ini Ellen White bilang ya, sekarang Alkitab bilang. Dibilang, jangan menipu, Tuhan tidak bisa di-mock atau um, mock itu dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dia tuai. Jadi kalau kita kena penyakit, ya itu kita tabur gitu. Kita punya tabur itu adalah saya melanggar hukum kesehatan dan saya tuai adalah penyakit gitu. Oke? Nah, kalau saya menurut akan hukum kesehatan, saya tidak akan sakit. Kalau saya tabur, saya punya kebiasaan saya punya kebiasaan buruk dari kita punya hukum-hukum kesehatan, pasti saya akan menuai apa? Penyakit. Oke? Dan apa Ellen White bilang kalau kita melanggar akan hukum kesehatan? Dibilang di sini, pelanggaran akan physical law, hukum-hukum yang Tuhan tulis untuk kita punya tubuh, adalah pelanggaran akan moral law. Teman-teman, kita tahu kan moral law itu adalah hukum yang Tuhan tulis di Bukit Sinai yang dia berikan kepada bangsa Israel. Jadi, pelanggaran akan kita punya hukum kesehatan sama juga dengan pelanggaran akan hukum Tuhan, hukum 10 hukum. Kenapa dibilang? Karena Tuhan itu adalah penulis atau dia itu yang author, dia itu sumber dari physical law, sebagaimana dia juga sumber dari moral law, hukum-hukum moral. Jadi kalau kita lihat ya 10 hukum. 10 hukum contoh. Misalnya saya ini teman-teman boleh kasih tahu sama saya salah satu hukum kesehatan. Apa yang teman-teman tahu? At least salah satu ya. Salah satu aja hukum kesehatan yang kalian tahu. Can anybody mention salah satu hukum kesehatan? Karena ini Bible study bisa berpartisipasi. Apa salah satu hukum kesehatan yang kalian tahu? Kan kita tahu ada, let's say ada 8 hukum kesehatan. Apa salah satu hukum kesehatan yang kalian tahu? Just one. Sinar Silakan. matahari. Sinar matahari. Kak Acil apa, Kak? Kak Acil tadi udah buka mikrofon. Tidur cepat. Oke, tidur on time. Pastor Christian tadi ada buka mikrofon. Temperance. Temperance, oke. Jadi sinar matahari ya, ada di sinar matahari ada rest kan, rest, temperance gitu. Jadi kalau saya tidak kena sinar matahari, tidak cukup kita punya istirahat, kemudian tidak temperance. Apakah itu sama dengan saya melanggar breaking the Sabbath day? Sama kan? Apakah saya sama dengan saya pergi ke gereja hari Sabat, tetapi saya pergi ke gereja hari Saturday, tapi kita nggak keep the Sabbath day holy? Atau apakah saya tidak berjemur di matahari, sama dengan saya juga membunuh? Atau saya sama dengan bersinah? Jadi teman-teman, kenapa ini dua ini penting? Oke? Karena tadi di Matius 22 kan dibilang kasih Tuhan Allah. Karena hukum itu dia bilang hukum itu yang pertama. Bilang yang pertama, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap body and soul. Dan hukum yang kedua yang sama dengan pertama dia bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya saya selalu emphasize kasihi dirimu sendiri. Kenapa? Kalau saya nggak mengasihi diri kita sendiri, saya nggak akan bisa menolong orang lain gitu. First of all, saya harus take care dulu saya punya diri, baru saya bisa take care orang lain gitu. Nah, di 10 hukum itu selalu ditekankan hanya dua, selalu yang kita perhatikan ya. Kasihi Tuhan, kasih sama manusia. Jarang sekali ditekankan kasihi diri kita sendiri. Love your neighbor as thyself, as yourself. Mengasihi diri kita sendiri itu adalah bagaimana saya menjaga saya punya diri itu nggak sakit, karena sakit itu melanggar hukum kesehatan.
Dan melanggar hukum kesehatan, Ellen White bilang sama dengan melanggar 10 hukum. Jadi kalau saya nggak minum cukup air, nggak cukup istirahat, nggak ada kena matahari, saya sama dengan tidak memelihara hari Sabat yang suci. Makanya Ellen White bilang, supaya kita bisa memelihara hari Sabat yang suci, Ellen White bilang apa? Di Yesaya 58. Kalau kita nggak lakukan Yesaya 58, kita nggak bisa memelihara hari Sabat yang suci. Di Yesaya 58 itu medical missionary, teman-teman. Itu sudah jelas, kita nggak make it up. Kita udah share sebelumnya. Makanya dibilang di sini ya, dibilang, hukum-hukum Tuhan itu tertulis, His law, hukum Tuhan itu tertulis with His own finger. Jadi tangan Tuhan itu tulis di kita punya saraf, kita punya otot, setiap kita punya faculties, kita punya organ, yang dia sudah kasih kepada manusia. Kita punya mata, kita punya otak, kita punya mulut, kita punya jantung, kita punya liver, kita punya perut. Semua itu ada hukum yang Tuhan tulis di situ gitu. Dan setiap pelanggaran akan hukum itu sama juga dengan melanggar akan 10 hukum. Karena hukum itu, teman-teman, fondasinya adalah love, kasih, right? Kasih Tuhan, kasih sama, kasih saya punya diri sendiri. If you hate yourself, atau kalau saya tidak memelihara saya punya diri sendiri, sama dengan saya tidak mencintai saya punya diri sendiri, equal saya tidak mencintai sama manusia, equal saya tidak mencintai Tuhan. That's it. Karena itu love. Love ada 3. Tuhan, manusia, sendiri. Kita break satu sama dengan break semua gitu. Karena di Alkitab bilang saya melanggar satu, melanggar semua. Saya melanggar hukum kesehatan, saya melanggar 10 hukum. Saya pergi ke gereja, saya tidak memelihara hari Sabat. Saya pergi ke gereja, saya hanya pergi untuk memelihara hari Sabtu, bukan hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah tanda di mana Ellen White bilang ya, in order for man to keep the Sabbath day holy, supaya manusia itu bisa memelihara hari Sabat suci, man himself must be holy. Kita sendiri harus menjadi suci untuk memelihara hari Sabat suci. Melanggar hukum kesehatan sama itu dosa, teman-teman. Jadi Tuhan itu makanya Tuhan itu nggak main-main di sini. Dia bilang, apa yang saya tabur, itu saya tuai. Saya sakit berarti saya melanggar hukum kesehatan yang dia kasih gitu. Oke? Makanya dibilang di sini, dia yang dosa itu adalah pelanggaran akan hukum. Hukum itu terbagi 2. Ada hukum moral, ada hukum kesehatan. Melanggar hukum kesehatan sama dengan melanggar hukum moral. That's it. Itu basicnya love. Berarti nggak ada love, hanya ada saya punya apa? Self, saya punya diri gitu. Karena kalau bukan Tuhan yang berdiam dalam diri kita, itu self akan take control ya. Saya punya diri akan take control. Kalau saya punya diri yang take control, saya mau makan apa saja saya mau minum apa saja saya mau, saya memperlakukan tubuh saya anything. Jadi akhirnya di saat saya sakit, saya nggak bisa menolong Tuhan, saya nggak bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya lakukan. Itu dia punya prinsip ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu prinsip itu, dia bilang, Tuhan sudah mengasihi kita, oke? God love us first. Di saat saya menyadari akan kasih Tuhan, saya akan mencintai Tuhan dan sama manusia dan diri saya sendiri gitu. Harga berapa Tuhan bayar sama saya gitu? Darahnya sendiri, teman-teman. Himself, dia mati untuk kita gitu. Berapa saya punya harga di mata Tuhan? Harga saya itu adalah dirinya sendiri. Begitulah Tuhan menghargai atau begitulah nilai saya di mata Tuhan gitu. Saya punya nilai itu nilai seluruh universe, alam semesta. Kenapa? Karena Tuhan itu bayar kita dengan hidupnya sendiri, dan hidup alam semesta itu tergantung di kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri gitu loh. Jadi kita itu sangat apa ya kalau saya bilang sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mencintai saya. Dan kalau saya tahu kasih itu, saya juga akan mau mengasihi Tuhan dengan cara saya mengasihi saya punya diri supaya saya bisa
menjadi blessing untuk orang lain dan juga melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti itu. Dari itu fondasi love ya, fondasinya love. Itulah sebabnya kita harus spend time lihat kasih Tuhan kepada kita. Karena kita nggak mau kasih pelajaran medical missionary untuk menakut-nakuti teman-teman atau untuk, oh saya harus bikin ini supaya saya nggak berdosa, supaya nggak, I mean no, kalau nggak ada love percuma ya teman-teman. Semua itu harus motif dengan kasih. Seperti itu, oke? Jadi kita sudah tahu so far sampai di situ. Nah sekarang ini yang part yang saya bilang ya. Bagaimana untuk menjadi medical missionary? Tadi kan kita sudah belajar bahwa setiap penyakit itu ada penyebab penyakit itu apa. Oke? Jadi untuk mengetahui penyebab dari penyakit itu apa, ini ya, kita mau baca. Dia bilang, apa saya punya tugas untuk saya supaya saya tahu penyebab penyakit itu apa? Ini Ellen White bilang, adalah tugas dari setiap orang untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan manusia untuk menginformasikan dirinya sehubungan dengan the laws of life, hukum-hukum kesehatan, dan consciously to obey them. Dan dengan apa? Dengan conscious, dengan karena kita tahu the law of life itu, kita menurut mereka, gitu, menurut akan hukum-hukum 10 apa hukum-hukum kesehatan ya. Kan ini the laws of life. Kita punya hukum di mana kita bisa hidup. Terus dibilang, ini ya teman-teman perhatikan. Semua harus become acquainted, semua harus tahu, oke? Tahu dengan the most wonderful of all organism, the human body. Jadi teman-teman di sini untuk supaya saya bisa consciously obey, saya menurut dengan saya punya pikiran yang apa ya, saya tahu bagaimana itu hukum kesehatan itu di tubuh kita, kita harus tahu teman-teman organ-organ di dalam tubuh kita gitu. Saya harus tahu mata, bagaimana dia punya fungsi, hidung, mulut, tiroid, kita punya jantung, kita punya hati, kita punya perut. Kita harus tahu bagaimana koneksinya itu satu dengan yang lain. Kenapa? Karena untuk menjadi medical missionary, teman-teman, kita harus bisa explain kepada orang itu, oh kenapa kamu kena penyakit gula, oke? Kenapa kamu kena Hashimoto? Kenapa ada psoriasis? Kenapa ada irritable bowel syndrome? Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Harus tahu dengan kita punya human body, kita punya tubuh. Terus dia bilang they should understand the function. Kita harus mengerti fungsi dari various organs, dari kita punya organ jantung, kita punya ginjal, kita punya kulit, kita punya sistem apa, kita punya saraf. Kita harus tahu fungsi dari organ dan mereka punya ketergantungan satu dengan yang lain for the healthy action of all. Jadi untuk menjadi medical missionary bukan hanya kamu sakit gula, ini treatmentnya ini ya. Kalau kamu sakit asam urat, ini treatmentnya ini. Jadi teman-teman untuk sakit itu jangan kita medical missionary hanya belajar, treat orang ini begini gitu loh. Oh nanti pakai pakai jahe, pakai kunyit, pakai garlic, pakai bawang putih, pakai onion, atau kompres ini dengan kompres ini. Enggak seperti itu teman-teman. Kita diminta untuk bisa tahu kita punya human body, anatomy, kalau di ini kan anatomi. Terus dia punya fungsi itu physiology, oke? Mempelajari akan fungsi dari kita punya tubuh dan bagaimana satu dengan yang lain itu bergantung satu dengan yang lain untuk kesehatan tubuh kita gitu loh. Nah, di saat kita tahu ketergantungannya satu dengan yang lain, kita akan consciously obey, akan dengan kita punya obedience itu karena kita tahu gitu loh. Oh, kenapa?
kenapa saya harus berjemur di matahari? Contoh, atau kenapa saya harus minum 10 gelas air? Kenapa saya harus cukup istirahat? Kenapa saya harus makan makanan yang bergizi? Itu kan apa hubungannya dengan saya punya tubuh? Seperti itu, teman-teman, dan bagaimana ketergantungan satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, dia bilang mereka harus mempelajari influence atau pengaruh pikiran terhadap tubuh dan tubuh terhadap pikiran dan hukum-hukum yang mengatur semuanya itu. Jadi, teman-teman, aduh, untuk menjadi medical missionary, oke, untuk menjadi medical missionary, setidaknya, oke, dan I'm not saying untuk jangan kita jadi overwhelmed ya kayak, seperti itu, no. Itu untuk teman-teman bisa mengetahui, teman-teman harus pelajari, alami sendiri, bagikan kayak seperti ini saya share dan juga experience turun langsung ke orang tersebut itu baru akan kena di kita punya akan langsung apa ya istilahnya akan tertanam dalam saya punya pikiran gitu. Kalau saya nggak belajar anatomi fisiologi, saya nggak share, saya nggak praktek di tubuh saya sendiri, saya nggak tolong orang lain, itu akan hilang, akan pasti hilang. Saya sendiri contoh. Saya sendiri contoh seperti itu gitu dulu. Dulu kita belajar medical missionary, tapi karena tidak lanjutkan, karena beberapa faktor saya nggak continue, akhirnya hilang. Dan waktu hilang itu sudah mulai backslide ya, mulai turun-turun. Kita punya cara makan dan segala macam. Akhirnya I was like, kenapa kita sudah sampai di sini gitu? Kenapa udah begini gitu ya? Jadi akhirnya setelah Tuhan mengizinkan kita kembali lagi untuk mempelajari, ambil training medical missionary, waktu itu bilang, aduh Tuhan, kalau saya nggak bagikan ini, saya nggak praktekkan, nggak terjun langsung, itu akan hilang. Akan hilang. Ellen White mention itu ya, kalau saya tidak praktek apa yang kita terima, nggak lakukan itu akan hilang. Terang itu akan menjadi gelap untuk kita sendiri. Jadi ini yang Ellen White tulis, yang Tuhan mau kita lakukan adalah setiap kita diwajibkan, oke? Diwajibkan, ini duty, tugas untuk saya, untuk apa? Untuk kebaikan saya gitu. Untuk bagaimana saya di hukum itu adalah mencintai diri kita sendiri, mencintai Tuhan dan sama manusia, adalah untuk kebaikan saya harus tahu bagaimana hukum-hukum kesehatan, bagaimana kita punya anatomy and physiology, kita punya organ-organ dan fungsi satu sama yang lain supaya itu tetap sehat, dan hubungan antara pikiran dengan tubuh dan tubuh dengan pikiran itu kita semua harus tahu kenapa. Karena kita punya tugas kan ini adalah untuk menolong orang lain gitu teman-teman. Jadi ini bukan satu beban berat ya untuk harus belajar anatomi, harus belajar physiology. Ini harusnya membuat kita excited. Kenapa? Karena kita ada knowledge gitu. Bible said, Alkitab bilang, God's people perish, umat-umat Tuhan binasa because of lack of knowledge. Kita banyak sekali pengetahuan mengenai kesehatan, kita nggak tahu. No wonder orang-orang Advent yang seharusnya, atau teman-teman dan saya, yang harusnya menjadi contoh atau menjadi terdepan di dalam kesehatan, malah kita sendiri yang sakit. Akhirnya di saat kita sakit, saya nggak bisa menolong orang lain yang harus tolong saya nggak bisa mau kasih pekabaran malaikat ketiga karena saya sendiri sakit. Dan mungkin kita bilang gini ya, saya sini sudah tua contoh, saya itu udah nggak bisa pakai lagi saya punya otak, saya nggak bisa begini. Teman-teman ada yang tahu, ada teman-teman tahu yang namanya Barbara O'Neill? Pernah dengar nama Barbara O'Neill enggak? Kita mau cari tahu ya dia umur berapa. Ya. Ada kecil ya, pernah. Oke. Barbara O'Neill, dia itu lahir tahun 1953. Sekarang
tahun 2025. Umur berapa dia sekarang? Sekitar berapa 68. berapa Li? Sekitar 68. 68. 225 1953. 72 Li. 68. Oh, 72. Oh iya. Ya, Iya. 73. Ada di sini yang 70 tahun. Anyone here 72 years old? Oke. Kalian tahu Barbara O'Neill? Dia kasih health lectures. Dia nggak pakai buku, teman-teman. Dia nggak pakai buku, nggak pakai presentasi kayak kita kasih. Dia nggak pakai PowerPoint. Kalian tahu dia pakai apa? Dia hanya pakai whiteboard atau papan tulis putih. Dia tulis pakai spidol semuanya di otak ini nih, teman-teman. Dia hafal semua. Aduh, malah ada buku nih. Kita tulis ya salah satu ini. Self Healed by Design. Ini Barbara O'Neill. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian pernah, she is very famous. Dia sangat terkenal di kalangan Advent dan juga non-Advent. Dia sudah 72 tahun. Dia kasih lecture, nggak pakai PowerPoint, semua materi sudah ada di kepalanya, teman-teman. And then, I have an opportunity untuk ketemu dia ya, waktu dia datang di kita punya gereja kasih health lecture, bisa ketemu, bisa beli dia punya buku, bisa take picture sama dia. Jadi, umur itu bukan menjadi hambatan untuk kita, oh saya nggak akan bisa belajar anatomi, saya nggak bisa belajar fisiologi. Bisa teman-teman, asal kita mau gitu. Asal kita willing untuk bagaimana, saya mau belajar ini bukan untuk diri saya sendiri, untuk seperti beban ini karena Tuhan ada tugas untuk kita, bagaimana untuk tahu saya punya diri supaya saya bisa keep the laws of God dan juga untuk menolong orang lain. That's the purpose. Makanya dibilang di sini ya, di Mazmur 32 bilang, I will instruct thee and teach thee in the way which thou should go. Tuhan yang akan kasih ajar kita dan mau tuntun kita, teman-teman. Jadi untuk mengetahui ini semua, bukan kita punya kepintaran, bukan kita punya, oh saya sekolah, saya ini. Enggak. Medical missionary nggak perlu kalian sekolah, nggak perlu ambil medical school, nggak perlu jadi dokter, nggak perlu jadi perawat. Tuhan yang akan menjadi kita punya guru, use Bible and Spirit of Prophecy, dan juga buku Anatomy and Physiology. Anatomi fisiologi buku-bukunya kalian bisa beli. Bisa cari di internet untuk cari ini organ ini apa, bagaimana, dan bagaimana dengan koneksi dengan hukum kesehatan. Bisa teman-teman. Di saat kita tahu koneksinya dan kita akan share sama teman-teman, kita punya pengalaman sendiri. Di saat saya tahu, saya mau lakukan itu karena saya tahu bagaimana hubungannya dengan saya punya tubuh gitu. Di saat saya tidak tahu, tidak ada knowledge, makanya kita is okay seperti itu. Nggak berjemur di matahari, that's fine. Nggak exercise, that's fine. Kalau kita tahu dia punya hubungan, I wanna do it gitu. Saya mau lakukan. Kenapa? Karena saya mengasihi sesama manusia, mengasihi diri saya sendiri karena Tuhan sudah mati untuk saya gitu loh. Jadi kita punya motif itu love. Karena Tuhan, kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita nggak lakukan untuk siapa-siapa. Kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan mau saya untuk menjadi berkat untuk orang lain gitu. Saya nggak lakukan ini supaya, supaya orang nanti bisa mungkin puji saya kah. Oh kamu begini, kamu healthy lah, kamu itu. No, kita lakukan itu karena Tuhan gitu loh. Kalau kita melakukan itu karena Tuhan, Tuhan yang melakukan juga di dalam saya, that's the right motive ya teman-teman. Karena Tuhan yang melakukan dalam saya. Apapun yang saya lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, ini dia punya introduction. Sebelum kita masuk di penyebab atau immune disease, apa teman-teman mau kasih tambahan dari kutipan Ellen White, dari Alkitab, dari introduction yang kita sudah baca? Ada yang mau tambahkan? Atau mau bertanya? Maybe? Lali, oke. Teman-teman yang lain? Kak Acil, Tante Kori, Kak Opin.
So far oke? Ya, oke sih, Joy. Oke. Nah, rasanya kita terlambat, tapi tadi ada bersihin alat perjamuan di gereja. Tapi cuma mau bilang, Joy dia bilang tadi, itu benar. Lakukan untuk Tuhan, tapi kadang-kadang orang ada kekhawatiran, aduh kalau salah ini salah itu ada, tapi sekarang dikuatkan kalau orang niat untuk Tuhan dan segalanya kekhawatiran itu akan hilang. Terima kasih Joy, so kuatkan untuk apa yang orang mau bikin itu semua untuk Tuhan. Terima Ya kan, kasih. puji Tuhan, ya betul. Jadi, kalaupun kita bikin salah, don't worry, kesalahan itu yang akan menjadi pelajaran untuk kita nggak bikin gitu. Jadi, sometimes kesalahan itu malah jadi, ini kita bikin ini seperti ini. Memang dari kesalahan itu, itulah yang akan benar-benar tertanam bahwa nggak akan bikin gitu lagi gitu loh. Karena kita sudah tahu di situlah kesalahannya. Oke, Amin, thank you, Dan. amin. Oke, ada lagi? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, kita pergi ya. Oke. Jadi karena autoimmune disease ini sangat luas, sangat besar dia punya penyakitnya. Oke. Kita mau kasih pelan-pelan ya teman-teman, kita mau kasih one day at the time istilahnya supaya kita benar-benar mengerti, oke. Saya juga punya tanggung jawab untuk share sama teman-teman. Saya ingin supaya kita mengerti at least ada anatomi, ada fisiologi, di mana organ itu berada, fungsinya itu apa, dan bagaimana itu untuk membuat orang kena penyakit autoimun ya. Jadi ini sangat overwhelmed dia punya pelajaran. Tunggu ya, kita kasih kecil dulu supaya bisa. Overwhelmed, buat saya overwhelmed, karena banyak sekali yang kita sendiri harus pelajari dan untuk coba kita mengerti, saya harus lihat anatomi and physiology, teman-teman. I'm sharing to you, kita juga belajar ya. Orang sama-sama belajar supaya kita bisa mengerti gitu. Karena saya punya tugas adalah, saya kalau mau kerja medical missionary, oke. Kalau saya nggak bisa terangkan sama teman-teman yang hadir di Zoom ini, saya juga nggak akan bisa terangkan kepada orang yang sakit atau imun gitu. Jadi untuk saya bisa terangkan ke orang, saya bisa terangkan ke teman-teman. Seperti itu. Dan kalaupun teman-teman ada question, oke, kalau ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau saya nggak tahu jawabannya, kita akan berterima kasih teman-teman tanya. Kenapa? Karena saya akan kembali pelajari itu dan saya akan kasih teman-teman jawabannya. Oke? Karena sometimes teman-teman punya pertanyaan itu bisa jadi akan ditanya oleh orang lain dan kalau teman-teman nggak tanya, saya juga nggak tahu gitu. Jadi marilah orang belajar sama-sama, oke? Karena ini pelajaran medical missionary, kita belajar sama-sama, kita share sama-sama, dan kita bisa bertumbuh sama-sama dalam pelajaran medical missionary, oke? Jadi sekarang mari kita pelajari mengenai autoimun, penyakit autoimun, dan bagaimana itu bisa terjadi. Oke? Nah, sekarang sebelum ke situ, kita coba dulu ya. Ini anatomi dengan fisiologi. Hanya garis besar dulu ya, oke? Karena kita mau tekan ada yang penting. Jadi kita punya perut di sini, oke teman-teman. Ada yang namanya usus kecil dengan usus besar, right? Jadi di usus kecil itu, dibilang di sini, dia punya besar usus kecil itu sama dengan kita punya jari. Seperti ini. Oke. Dan dia punya fungsi di usus kecil ini adalah untuk mau digestion. Untuk mau cerna dengan untuk absorb dia punya nutrition. Gizi-gizi yang kita makan itu diabsorb atau diserap di usus kecil di sini. Dan dia bilang 95%. Nah, ini kita harus perhatikan karena kita akan mau belajar apa? Autoimmune disease kan? Penyakit autoimun. 95% gizi itu diabsorb atau diserap di small intestine di sini ya, di usus kecil di sini. Kemudian dia bilang ini usus kecil ini kalau kalian lihat ini berlipat-lipat di dalam di sini ini
Kalau kita tarik itu dia punya panjang sekitar 20 feet, 20 kaki. Nah, kalau saya tingginya itu 5.2 atau 0.1 ya, saya pendek, nggak tinggi. Jadi saya punya tinggi itu 5. Jadi usus saya itu 4 kali tinggi dari saya gitu ya. Oke, atau mungkin Natakori dengan saya mungkin sama tinggi. Jadi kalau kita berdiri, kita punya usus itu panjangnya 4 kali dari saya punya tinggi gitu. Dan besar seperti jari, mengabsorpsi kita punya gizi 95%. Terus dia bilang surface area, dia punya area itu yang di paling atas itu dari small intestine is almost 2,700 square feet. Jadi kalau mau ditarik dia punya surface area itu, kalau kalian pernah pergi di tennis court atau di lapangan tenis itu size of tennis court. Jadi panjang ya teman-teman. Jadi ini usus kecil ini kenapa kan masuk di kita punya perut di sini? Karena dia ada lipatan-lipatan seperti itu gitu loh. Dan kalau dibilang usus besar ini ya, yang di atas ini yang warna coklat ini, inilah usus besar di mana di sini ada. Jadi di usus kecil ini, oke, small intestine, ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Masing-masing ini ada dia punya fungsi ya teman-teman. I'm not gonna go there. Kita hanya mau introduksi dulu, oke? Introduksi dulu. Terus kalau di usus besar itu ada namanya ascending, descending dengan I forgot di sini dia punya nama. Ada di sini. Oke. Sorry. Ascending colon, transfer colon dengan descending. Ini usus besar. Oke? Dengan dia punya anatomi dan semua. Oke. Setidaknya sesudah bablas tadi ini kalian sudah tahu mana usus kecil, mana usus besar. Usus kecil yang sangat panjang, usus besar seperti kalau kita tidak salah hanya 5 feet ya atau setinggi saya gitu kalau di stretch gitu. Jadi kita sudah tahu at least di mana kita punya nutrisi diserap di usus kecil. Oke? So far begitu dulu ya. So far begitu dulu. Nah, sekarang kita akan lebih dalam, oke? Lebih dalam. Oke. Di usus ini, teman-teman lihat di usus ini, usus kecil, usus besar, oke? Ada namanya di usus itu ada namanya intestinal epithelium. Oke? Intestinal epithelium itu contoh ya di sini, oke? Ini. Jadi contoh di sini ya. Itu adalah single layer of cell, ada sel di sini, teman-teman, yang memisahkan bagian luar dengan bagian dalam. Oke, jadi contoh ya, ini kita contoh lah. Ini kan descending colon, oke? Epithelium itu, intestinal epithelium itu adalah sel yang memisahkan apa teman-teman? Bagian dalam dengan bagian luar. Atau contoh kalau ada rumah, oke, rumah itu ada dinding di situ. Dinding itu adalah memisahkan antara di dalam rumah dengan di luar rumah. Nah, seperti itu contoh epithelium cell, oke? Intestinal epithelium cell. Nah, di single layer ini yang memisahkan bagian luar dengan dalam, disinilah dibilang fungsinya itu untuk mengabsorpsi useful substance like nutrition. Jadi dia menyerap itu nutrisi, itu air dari intestinal lumen. Nanti kita lihat ya di situ intestinal lumen itu yang mana. Terus bukan saja dia absorb itu menyerap itu nutrisi, dia air, oke? Dia juga itu menjadi protective barrier atau menjadi apa ya, penghalang, oke? Menjadi penghalang untuk ada patogen atau ada virus, bakteri, ada makanan-makanan yang tidak di digest atau toksin.
Jadi seperti kalau kita bilang itu seperti rumah yang dia punya dinding itu, oke? Kalau kalian pergi ke rumah itu di dinding itu memisahkan apa teman-teman? Oke, saya kasih contoh rumah ya. Rumah di dinding itu, oke? Dinding itu memisahkan antara bagian luar rumah dengan bagian dalam. Di dinding itu menjaga kan kalau ada dinding itu kan supaya kalau musim dingin di sini supaya udara dingin nggak masuk di dalam rumah atau panas supaya nggak terlalu panas di dalam rumah. Seperti itu kan, menjadi protektif, menjaga atau menjadi barrier atau menjadi penghalang antara yang masuk dari luar itu untuk bisa masuk ke dalam rumah. Atau misalnya dari luar, contoh, ada ular, teman-teman. Ada ular mau masuk di dalam rumah. Kalau nggak ada dinding, ular itu bisa masuk. Atau kalau ada bolong di dinding itu, ular itu bisa masuk. Ngerti kan sampai situ? Nah, kalau ular itu bisa masuk, ular itu bisa menggigit kita dan kita bisa mati. Itulah betapa pentingnya single layer atau epithelium cell di sini. Dia yang menjadi protective barrier ya, yang menjadi penghalang untuk untuk racun, untuk makanan yang tidak dijajah, untuk virus, bakteri, dia punya sistem itu untuk menjaga itu untuk jangan sampai masuk di dalam sel kita atau di red blood cell. Seperti itu. Oke? Nah, dari intestinal epithelium layer itu mari kita pergi lebih dalam, oke? Mari kita masuk lebih dalam di dalam situ. Oke. Jadi, ini ya teman-teman, di kita punya small intestine itu yang tadi saya bilang, yang dari single layer ini. Dari single layer ini yang dari intestinal epithelium, mari kita pergi lebih dalam. Oke? Dari single layer ini namanya lumen ya, atau lumen of small intestine. Dari single layer itu, ini dia. Jadi kita punya di luar sel itu, ini dia punya ini kan yang tadi yang intestine ini kan ada kayak gini-gini gitu ya. Dari single layer itu, ini ada yang ini namanya villi. Terus kalau yang ini mucosal site ya, yang ada di sini. But I'm not gonna talk about mucosal site. Kita hanya kasih tunjuk kepada teman-teman kalau kita lihat lebih dalam, oke? Karena kita lagi mau belajar autoimmune disorder, oke? Nah, dari dalam villi ini, teman-teman, ini ya, kita kasih lebih besar, oke? Kita lebih besar. Kalian lihat ini yang villi ini yang di small intestine atau di intestine kita punya kolon itu, yang di single layer itu yang jadi protektif, kita lagi zoom, kita lagi lebih besar, oke? Dari single layer ini yang ada villi ini dia teman-teman. Ini yang kayak ada brush begitu. Ini kan di kita punya usus itu. Nah, terus oke. Kita punya sel di usus itu. Oke, teman-teman, di usus itu kita punya sel itu berdekatan satu dengan lain. Kayak ini ya, teman-teman, dia berdekatan, berdempetan. Jadi misalnya saya kasih contoh. Misalnya kita semua yang ada babes tadi ini. Kita pegang tangan ya, pegang tangan sangat erat-erat, berpelukan, dan kemudian kita bikin lingkaran seperti itu. Dan itu lingkaran itu nggak bisa bolong gitu. Kalau lingkaran itu bolong, itu bisa masuk let's say itu bisa jadi itu di lingkaran itu nggak bisa masuk oleh apa saja. Jadi teman-teman akan berpegang erat sampai nggak bisa ada yang masuk di lingkaran gitu loh. Sama dengan di kita punya epithelium ya. Ini kita lagi ngomong di kita punya intestine atau kita punya sistem pencernaan, di kita punya perut yang ada kolon, oke? Jadi di sini teman-teman di kita punya single layer itu
Ini kan epitelia, kan ini tadi yang epitelium. Ini epitelia. Epitelia itu yang kita bilang tadi itu sel-selnya itu berdempetan sama dengan ini. Right? Oke, got it? Nah, di dalam sel yang berdempetan ini kalian lihat dia punya gambar. Kalian lihat ini ada yang warna biru. Bisa lihat ya. Apa teman-teman bisa lihat karena kita mau coba untuk Bisa, bisa. bisa ya? Oke. Ini yang warna biru ini, oke. Kalau diperbesar akan seperti ini ya. Ini dia punya amino acid, but I'm not gonna go deep to this one, oke? Kita belajar di sini. Kita akan fokus di sini teman-teman karena ini sangat penting untuk kita ngerti. Oke, sekali lagi. Kita punya perut ada usus. Oke, sekarang kita bahasa Indonesia. Usus ya, usus. Sorry, tadi kita bilang kolon. Usus besar, usus kecil. Oke. Di usus kecil di sini untuk absorpsi apa? Gizi, oke? Oke. Terus sekarang di kita punya small intestine, kita punya usus kecil ini, ada yang namanya di paling ujung dari usus kecil itu namanya epitelium. Oke? Di epitelium itu kalau kita lebih membesar di situ, ini ada namanya villi. Villi itu di usus di layer paling atas, oke? Layer paling atas. Di layer paling atas itu dibilang dia ini untuk menjadi protective barrier atau untuk mau jaga supaya nggak ada yang masuk di usus itu. Nggak ada masuk virus, nggak ada masuk bakteria, nggak ada masuk racun, nggak ada masuk makanan yang tidak dicerna. Seperti itu dia yang mau jaga, ini dia ya. Ini seperti apa teman-teman? Ini seperti kalau saya bilang seperti tentara, kan kita lihat kita punya imun sistem itu tentara, oke? Tentara yang mau jaga, kamu nggak bisa masuk seperti itu. Jadi ini tentara, dia ini tentara ini akan mau jaga kamu virus bakteri yang nggak bisa masuk. Dan yang membuat ini nggak bisa masuk itu, yang membuat supaya nggak masuk, ini namanya tight junction. Junction itu adalah apa ya, Li? Kalau kita mau bilang dua sel yang bertemu, oke, yang bertemu seperti ini. Terus seperti ada yang mengikat. Ini yang mengikat ini dua biru ini supaya selnya ini berdekatan sampai nggak bisa masuk itu toksin, itu racun, itu virus, bakteria. Sampai di situ apa teman-teman mengerti? Sampai di sini? Ini yang nggak bisa masuk, ini yang membuat selnya berdekatan. Namanya tight junction. Tight itu sangat dekat. Junctionnya itu dua yang bertemu, pertemuan antara dua itu namanya junction. Jadi dua ini biru ini membuat dua sel ini dan sel-sel seterusnya di kita punya usus kecil itu berlengketan seperti ini, seperti lem, glue, supaya nggak bisa masuk. Seperti dia itu ada sistem apa namanya untuk menjaga dia ini sistem keamanan nggak bisa masuk, oke? Selama dia punya junctionnya ini Mengunci. mengunci ya, iya, oke? Sampai situ. Jadi teman-teman, ini sangat penting, tight junction ini sangat-sangat penting karena dia yang mau jaga itu, ini dia yang sistem security, oke? Sistem security untuk nggak bisa masuk bakteri ke kita punya small intestine. Nanti kita lihat ya, kita lihat dia punya. Oke, ini lihat teman-teman. Mungkin gambar ini akan lebih bagus untuk kalian lihat. Oke, coba kita lihat sini ya. Ini teman-teman, kalau sebelah kiri, kalau kalian lihat di sini, ini healthy tight junction. Oke, ini sel-selnya ini berdekatan, nggak ada bolong, right? Jadi kalau nggak ada bolong, berarti itu toksin nggak bisa masuk. Itu bad bakteria nggak bisa masuk. Itu virus nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ini dikunci rapat gitu loh. Atau kalau dinding rumah itu nggak bolong, right? Jadi kalau ada ular, Kak Acil pasti ketawa kalau saya bilang ular. Jadi kalau ada ular di luar,
Ular itu nggak bisa masuk di lubang gitu loh. Atau tikus nggak bisa masuk ya. Kalau rumah ada bolong, itu semua bahan-bahan yang di luar itu yang nggak perlu masuk di dalam rumah bisa masuk tikus, bisa masuk binatang-binatang yang lain, bisa masuk di rumah kalau dinding rumah itu bolong. Tight junction seperti itu di kita punya usus, teman-teman. Di usus, di sel yang paling luar itu dia sebagai pelindung kita untuk supaya nggak masuk bakteri. Nah, coba kita lihat ya kalau bakteri ini masuk. Oke? Kalau virus ini masuk, ini warna kuning masuk. Kalau tight junction ini kebuka dia punya kunci, atau kalau dinding ada lubang di situ, ini virus bisa masuk, ini bakteri bisa masuk, ini toksin bisa masuk, dan bisa masuk kemana? Ke blood flow. Jadi di bawah itu di bawah kita punya sel ini, oke? Di bawah kita punya sel ini adalah blood cell, teman-teman. Kita punya sel darah merah, oke? Ini sel ini akan pergi ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Dia yang akan bawa nutrisi, bawa oksigen. Jadi karena dia pergi ke seluruh tubuh kita, oke, pergi di kepala, di seluruh bagian tubuh. Nah, kalian bayangkan kalau ini tight junction, ini lubang dan semua bakteri, virus masuk di blood cell, jadinya apa? Kita punya tubuh. Ada bakteri, virus pergi ke tempat yang lain gitu loh. Ngerti enggak? Kalau bakteri toksin pergi ke tempat yang lain, akhirnya akan membawa penyakit ke seluruh tubuh kita yang dibawa oleh blood cell. Oke, sel darah merah. Makanya ini tight junction ini yang ini di kita punya sistem kita punya small intestine ini sangat penting untuk saya jaga ini tight junction, atau jangan sampai ada bolong, atau rumah kita ini jangan sampai ada lubang-lubang sekecil apapun gitu. Kalau ada lubang kecil apapun, itu lubang itu bisa masuk oleh binatang-binatang yang kita nggak mau. Sama di kita punya perut, kalau ada lubang, kalau tight junction ini loose atau kebuka sedikit, ini toksin, Mak. Jadi dia nggak bisa protect lagi gitu loh. Sorry, maksudnya karena sudah kebuka, itu semua bisa masuk ke dalam. Kalau dinding sudah lubang, anything can go inside the house, right? Sampai di sini ngerti nggak mengenai tight junction? Apa kalian mengerti so far? Lali? Jelas. Oke. Jelas. Oke. So far oke ya. Nah, makanya teman-teman, kalian mengerti apa yang orang selalu bilang, ada leaky gut? Pernah dengar penyakit leaky gut nggak? Kalau kalian pernah dengar penyakit leaky gut, kenapa penyakit leaky gut itu terjadi? Karena ini lubang di tight junction ini. Oke? Nah, I'm not gonna talk about leaky gut, kita mau talk about tight junction yang ada di kita punya small intestine atau usus kecil. Oke? Nah, sekarang teman-teman, ini dia punya part ya, dan baru nanti kita kutip Ellen White. Nah, kalian lihat di sini, oke? Ini teman-teman, kalau kalian lihat di sini, ada yang namanya di tight junction itu, oke? Di tight junction itu namanya ada yang namanya zonulin. Ini sangat penting ya untuk kita mengerti zonulin, oke? Zonulin bereaksi sebagai physiology regulator of intestinal tight junction. Dia yang kontrol, oke? Dia punya opening and closing. Jadi kita lupa taruh ya, itu zonulin. Mungkin zonulin kalau nggak salah dia ada di bagian di sini atau di luar di sini. Nanti kita kasih lagi next week. Tapi zonulin ini, oke, dia yang kontrol itu kebuka dengan
dengan ketutup, itu tight junction. Oke, regulator of intestinal tight junction controlling their opening and closing. Perhatikan ya teman-teman. Sementara zonulin can maintain integrity of the intestinal barrier by signaling for closure. Jadi zonulin itu akan kasih signal, oke, harus ditutup gitu loh. Seperti itu. Ini zonulin ya. Tetapi teman-teman, I think I have the picture of zonulin. Oh man, I forgot tadi itu taruh. Ini reseptor zonulin. Ya, oke, sorry. Ini ya teman-teman, kalau kalian lihat, sorry. Ada sini, zonulin. Kalian bisa lihat yang warna hitam-hitam ini. Warna hitam-hitam ini zonulin. Namanya zonulin. Oke, kita pergi lagi ya. Oke, zonulin. Zonulin ini dia kontrol untuk buka tutup ini punya di usus itu. Dan zonulin kasih signal untuk tutup. Oke? Kalau dia kasih signal. Jadi di tight junction ini dia kasih signal tutup. Jadi tutup. Kalau bisa kebuka, tutup. Yang kasih kontrol itu namanya apa? Zonulin. Jadi ini zonulin, oke, dia bisa kasih signal untuk tutup dan kasih signal juga untuk buka. Nah, perhatikan ini sangat penting ya teman-teman untuk informasi ini. Sekarang kalau overacting, oke, overacting atau dysregulated zonulin pathway, oke. Jadi kalau zonulin ini, contoh ada zonulin di atas di sini, dia kasih signal, oke, tutup, buka, seperti itu. Kalian bisa buka, kalian bisa tutup. Kalau overactive zonulin, dia bilang di sini atau tidak teratur zonulin, dia ini bisa merusak tight junction. Oke? Jadi karena zonulin ini overactive, dia punya istilahnya misalnya ya. Misalnya zonulinnya itu misalnya contoh 5 lah, 5. Kalau dia normal, dia akan kasih signal. Oke, signal tutup ya. Oke, sekarang kamu bisa buka. Nggak ada bakteri, nggak ada apa, that's okay. Oh, you need to close it, begitu. Tutup, ada bakteri, ada toksin. Jadi dia kasih signal. Zonulin ini kayak signal untuk kasih buka dengan tutup gitu. Nah, sementara dia itu berfungsi untuk kasih signal tutup dengan buka, kalau overactive zonulin atau zonulinnya itu tidak teratur, itu malah membuat tight junction di sini kebuka gitu loh, teman-teman. Dan kalau dia sudah overacting, dia punya zonulin yang membuat ini kebuka. Jadi karena zonulin yang overactive, dia kasih signal terlalu banyak di gut, dia punya epitelium di sel di situ, kasih signal terlalu banyak. Jadi misalnya contoh kita kasih contoh. Teman-teman, kalau di Amerika di sini ada di bawah rumah atau di samping rumah itu ada tempat parkir mobil, oke, garasi. Mungkin teman-teman di Indonesia juga ada. Di garasi itu, biasa di garasi itu kalau buka bisa pakai apa? Do you guys know kalau kalian bisa buka itu garasi? Di mobil itu kita bisa pencet garasinya kebuka. Seperti itu ya. Jadi zonulin itu seperti remote, dia kasih pencet, tiung, dia punya garasi kebuka. Oke, sekarang saya sudah mau keluar dari garasi. Keluar, kita pencet lagi itu remote control, ketutup dia punya garasi. Jadi zonulin itu seperti remote control, kebuka, tutup. Sekarang saya mau tanya, kalau remote control dikasih kepada anak kecil, oke, kasih kepada anak kecil, itu anak kecil akan main-main remote control kan, betul enggak? Kalau kasih kepada anak-anak, dia akan main remote control itu sampai remote controlnya itu garasinya kebuka, ketutup, dia udah nggak bisa kontrol. Seperti itu.
Jadi sometimes saya harus tutup itu garasi, akhirnya karena sudah overactive dikasih ke anak kecil dipencet-pencet terus dia punya remote, akhirnya garasinya kebuka. Waktu kebuka akhirnya something bisa masuk ke dalam garasi atau mungkin lagi snow berat, saya harus tutup garasi karena remote-nya dipencet-pencet, akhirnya garasinya kebuka, masuk snow atau angin yang kencang atau apa masuk ke dalam garasi seperti itu. Nah, itulah zonulin, teman-teman. Zonulin kasih signal untuk buka dengan tutup. Tapi kalau sudah overactive dia punya zonulin, itu malah membuat garasi itu terbuka dan segala yang nggak bisa masuk, yang nggak boleh masuk jadi masuk. Segala yang nggak bisa masuk di usus kecil itu, virus, bakteri, toksin, masuk karena zonulinnya overactive. Oke? Sampai bisa membuka itu tight junction. Kalau di Indonesia tight junction apa, Li? Apa ada dia punya istilah atau kita sudah nggak sempat cari bahasa Indonesia? Sama mungkin dia punya istilah Oke. persambungan rapat. Ya, Sambungan tight rapat ya, junction. seperti itu. Jadi yang membuka itu sambungan itu atau tutup namanya zonulin, oke? Don't forget zonulin ini sangat penting untuk ini kayak jadi base fondasi untuk bisa mengerti banyak sekali anatomi, fisiologi dan penyakit yang ada di tubuh kita gitu. Oke? Nah, sekarang karena sudah overactive, tight junction-nya kebuka atau garasinya kebuka, sudah masuk toksin, bakteri, virus, dan segala macam makanan-makanan yang nggak didigest masuk, akhirnya kita punya tubuh jadi sakit. Oke? Nah, sekarang teman-teman, oke, pertanyaannya, the next question yang kita bisa tanya. Jadi kalau misalnya virus masuk, bakteri masuk, toksin masuk, itu yang akan menyebabkan banyak penyakit ya di kita punya tubuh. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebab zonulin overactive? Iya kan? Karena zonulin sebenarnya jadi kita punya sistem keamanan, dia yang protect gitu loh. Dia yang protect untuk dia yang mau jaga. Tapi sekarang kalau zonulin sudah overactive, sudah nggak teratur lagi, tight junction-nya udah nggak bisa dikontrol, pertanyaan yang kita harus tanya, apa yang membuat zonulin itu overactive, nggak bisa terkontrol lagi? Apa penyebabnya gitu? Nah, ini dia penyebab penyakit dari autoimun. Oke? Kita lihat ya, teman-teman. Dan kita akan kasih Ellen White punya kutipan mengenai ini tight junction. Oke? Kita akan kasih Ellen White punya kutipan. Oke? Kita baca di sini. Apa yang menyebab zonulin itu nggak bisa kontrol sampai tight junction-nya kebuka gitu. Dia bilang, elevated zonulin damage. Ini ya teman-teman. Jadi kalau zonulinnya itu meningkat, dia overactive, dia akan merusak di sini ya, dia punya permeability. Nanti kita talk about it, permeability. Akan menjadi apa? Leaky gut. Leaky ini leach. Leaking gitu. Leaky itu kayak air itu bisa bocor deh. Thank you, Li. Thank you. Leaky gut. Gut itu kan kita punya colon gitu ya. Bocor ini yang namanya leaky gut, teman-teman. Ini penyebabnya leaky gut. Oke? Bocor yang harusnya tight junction-nya ini rapat, akhirnya bocor dan masuk. That's why namanya leaky gut. Oke? Karena sudah elevated dia punya zonulin itu sudah hyperaktif, dia menyebabkan apa tadi? Harmful substance like bacteria, toxin, makanan yang tidak didigest masuk ke bloodstream di sini yang menyebab ada inflamasi, peradangan, teman-teman. Jadi kalau kita mengerti anatomy and physiology tubuh dengan dia punya fungsi itu, bagaimana ini bakteri bisa masuk di bloodstream atau di sini ya, ini bloodstream ini. Kita bisa explain ke orang lain, oh ini karena kamu punya zonulin itu overactive. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat zonulin overactive sampai ini bakteri bisa masuk? Nah ini teman-teman perhatikan ya. This damaging process, oke, ini yang membuat
tight junction ini rusak, teman-teman mau tahu? Salah satu teman-teman yang paling besar, oke, ini sudah ada research, ada dia punya penemuan dari dokter di Harvard yang dia bikin meneliti tentang zonulin, oke? Dia punya zonulin dengan small intestine. Teman-teman, yang merusak, yang membuat zonulin ini overactive, salah satu teman-teman adalah gluten. Gluten, oke? Di kalian kalian dapat gluten di mana, teman-teman? Yang membuat ini zonulin overactive adalah salah satu gluten exposure, kedua bacterial infection, inflammatory infection, yang membuat excess zonulin release. Oke? Next time nanti kita bahas mengenai bakteri, inflamasi, kita akan bahas mengenai moldy atau mold itu apa bahasa Indonesia? Ada yang mau help me with mold? Oke, kita mau cari ya. Kita pingin tahu bahasa Indonesia itu apa? Mold. Jamur. Oke, jamur. Mold. Jadi kalau rumah itu teman-teman, kalau kalian lihat ada di kamar mandi ada hitam-hitam, ada putih-putih, terus kalian lihat ada di makanan yang sudah busuk, buah-buah, sayur-sayuran, teman-teman throw that away. Buang itu karena itu mold. Nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas khusus mengenai mold. Tapi kita akan mau fokus dulu di tight junction sini ya. Jadi gluten exposure, kalau kita orang, makanya ada satu penyakit yang tadi kita tanya Lali, namanya celiac disease. Celiac disease itu penyakit salah satu atau immune disease, dia itu nggak bisa makan gluten. Setiap kali dia makan gluten itu, dia akan jadi diarrhea, sakit perut. Jadi banyak sekali. Jadi mungkin orang, teman-teman ada atau anak-anak yang makan roti, yang makan dari gluten itu, roti dari wheat atau dari gandum, itu kalau nanti kita terangkan ya di bawah di sini, itu yang akan membuat dia punya tight junction itu overactive. Jadi itu bakteri, makanya orang yang leaky gut itu nggak bisa makan gluten gitu. Kenapa? Karena kalau nanti kita terangkan ya teman-teman di bawah sini. But anyway, kita baca dulu. Terus dia bilang akan overstimulate itu zonulin. Dan dia bilang over time yang terus-menerus ini dysfunction, persistent barrier dysfunction. Jadi itu zonulin ini, tight junction ini kebuka tutup akan menyebabkan inflamasi, kronik inflamasi, dan akan menyebabkan penyebab masalah kesehatan, including autoimmune disease. Nah, oke. Metabolic disorder, inflammatory bowel disease. Oke, yang itu inflammatory bowel disease ini yang tadi yang waktu lalu kita kasih ya teman-teman, yang dia punya lining ini, oke. Yang dia punya usus ini sudah merah-merah seperti ini gitu loh. Ini karena inflamasi. Kenapa? Karena dia punya tight junction itu sudah rusak karena zonulinnya ini overactive, dan salah satu yang membuat zonulin overactive itu adalah gluten. Makanan, oke. Teman-teman, kita mau mention something ya. Masih ingat Ellen White Alkitab bilang, setan itu berjalan berjalan seperti singa yang mengamuk siap untuk menangkap mangsanya. Setan itu akan melakukan anything dengan cara apapun untuk membinasakan kita gitu loh. Membinasakan kita punya tubuh. Right? Makanya Ellen White tadi bilang kita harus mempunyai pengetahuan akan tubuh dengan cara dia berfungsi tubuh itu, supaya kita bisa menjaga tubuh kita itu dalam kondisi yang sehat gitu. Nah teman-teman, kita kasih contoh ya teman-teman. Standard American diet. Orang Amerika punya makanan. Kita mau kasih contoh kenapa banyak orang Amerika kena autoimmune disease. Kak Acil ada di sini, Kak. Are you here? Can you hear me? Ya. Oke.
Makanan Amerika contoh. Contoh ya, ini kita nggak tahu di Indonesia mungkin di Indonesia makannya nasi dan oke. Nah, mungkin Lali kasih masukan ya atau Tante Kori. Contoh orang Amerika punya makanan. Mereka punya makanan contoh roti. Roti kebanyakan makan roti apa? Bukankah itu dari wheat atau dari gandum? Oke. Kue, cookies. Cookies itu dari mana bikinnya kebanyakan? Dari gandum. Spaghetti, noodle dari mana? Dari gandum. Apalagi? Pasta, noodle. Apalagi Kak Acil? Roti, pastel, Pizza. pizza. Thank you Kak Acil. Pizza. Hampir semua orang Amerika konsum gluten, teman-teman. Setiap hari, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Semua mereka punya makan. Coba kalian periksa orang Amerika. Sorry ya kebanyakan sini orang Indonesia. Mereka punya makanan hampir semua gluten pagi, siang, sore. No wonder dia punya zonulin itu overactive. Dan akhirnya tight junction-nya itu kendor, terbuka. Makanya bakteria masuk sampai membuat peradangan di kita punya tubuh gitu loh. Oke? Nah, ini dia ya, kita kasih contoh. Kita kasih contoh bagaimana gluten itu bisa membuat kita punya tight junction itu kebuka. Oke? Dia bilang di dalam gluten itu ada namanya protein namanya gliadin. Oke? Gliadin itu binds atau terikat dengan CXCR3 receptor dari kita punya intestinal cell di situ. Terus dia punya interaksi itu trigger atau menyebabkan rilis zonulin. Masih ingat zonulin ini? Jadi kita contoh ya ini. Kalian lihat di sini zonulin yang hitam di sini, zonulin hitam. Oke? Yang warna hijau ini adalah CXCR3. Oke? Terus yang CXCR3 reseptor ligand ini yang dari gluten. Oke? Terus yang warna terus yang mana tadi ya? Itu CXCR3 receptor ligand, terus CXCR3 receptor ini yang ada kayak ada gambar bulan begitu. Terus karena mereka berdua dari protein ligand yang dari gluten ini, mereka interaksi satu yang lain, oke? Bind. Ini interaksi ini rilis zonulin, oke? Mengeluarkan zonulin, which then signal the tight junction to open gitu. Jadi karena dia membuat tight junction-nya itu lebih overaktif untuk bisa zonulinnya itu overaktif sampai dia bisa buka dia punya apa namanya? Dia punya tight junction. Oke? Nah, kalau teman-teman punya ada anak yang kena celiac disease itu nggak bisa makan gluten at all. Oke? Nggak bisa makan gluten karena dia akan membuat diarrhea dan segala macam penyakit di perut. Jadi mungkin kalau ada teman-teman siapa saja yang punya anak terus punya apa namanya? Punya problem dengan dia punya digestive system, diarrhea atau sakit perut, coba kasih stop gluten gitu. Kasih stop gluten. Dan untuk orang Amerika misalnya contoh atau di Indonesia yang nggak ada celiac disease. Tapi kalau kita ini dia bilang, while this response is prolonged in people with celiac disease, some zonulin release occur even in those without genetic predisposition. Jadi teman-teman, kalau kita makan terus gluten pagi siang sore kita punya makanan makannya gluten itulah yang akan mau bikin zonulin itu overactive gitu teman-teman. Sampai tight junction-nya keluar sampai namanya bikin leaky gut. Masuk itu bakteri, makanya ada inflamasi di kita punya tubuh karena sekarang tubuh harus deal dengan itu bakteri yang masuk ke tubuh kita gitu. Nah, itu kalau gluten ya, teman-teman. Oke, jadi ini yang tadi kita bilang autoimmune disease, inflammatory bowel disease ini kenapa? Karena
inflammation and ulcer in the lining of large intestine. Jadi di usus besar itu ada inflamasi, ada luka yang menyebabkan ini penyakit atau immune disease namanya ulcerative colitis atau inflammatory bowel syndrome disease. Mereka akan diarrhea dengan ada keluar darah, ada sakit perut, jadi lebih rasa capek, lose weight, jadi fever. Nah ini teman-teman, makanya kalau kita mengerti itu tight junction, zonulin dengan usus besar, usus kecil yang menyebabkan dia menjaga itu, kita akan ngerti, oh ternyata penyakitnya seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman, kita harus apa? Perhatikan diet yang kita makan. Makanya di medical missionary yang kita ambil, teman-teman, mereka itu nggak ada dia punya protokol, oke? Nggak ada dia punya makanan, dia punya diet yang ada gluten atau yang ada terbuat yang dari gluten gitu. Dia punya diet itu gluten free ya teman-teman, makanya di toko-toko sekarang sudah banyak apa yang ditulis gluten free. Kenapa? Karena gluten itu karena orang Amerika makannya seperti itu gitu loh. Pagi cereal, pancake, apalagi waffle, siang makan pizza, makan semua itu gluten. Makanya orang Amerika dia punya orang yang penyakit atau imun itu sekarang dari 5 orang ini 1 kena autoimmune disease. Salah satu adalah konsumsi gluten terus dia punya diet gitu. Itu hanya 1 dari gluten. Gluten juga menyebabkan alergi. Oke, food sensitivity. Jadi kalau sekarang kalian lihat gluten yang sekarang ini, compare dengan gluten wheat dengan sekarang, compare dengan di zaman Tuhan Yesus, wheat sekarang ini nggak sama seperti yang dulu-dulu gitu loh. Kalau dulu namanya einkorn wheat. Kalau sekarang dia punya wheat itu sudah beda sekali teman-teman, sudah beda, oke? Bukan hanya itu, gluten yang kita makan kebanyakan itu sudah di-remove dari dia punya. Sekarang kalau kita lihat tepung-tepung, kalian lihat sekarang warna apa? Putih kan, kebanyakan putih. Sudah dikeluarkan dia punya vitamin-vitamin mineral yang penting gitu loh. Dan kalian dan kita hanya makan itu gluten dengan karbohidrat gitu. Ya, Di of course. bleach. Apakah Aceh di bleach gitu ya, dikasih putih gitu. Of course ada protein, tapi protein itu tadi yang malah bikin zonulin itu overacting. Makanya banyak orang sakit segala macam penyakit karena apa? Semua bakteria, virus, racun-racun masuk karena tight junction-nya keluar gitu loh. Karena terlalu banyak makan gluten. Makanya di Indonesia kalau bisa makan yang natural ya. Kalau dulu orang kayak malu makan singkong, no. Singkong, jagung ada warna ungu, ada warna kuning. Di Indonesia ubi mendingan makan itu daripada makan kue-kue. Kalian lihat sekarang anak-anak banyak sakit perut, muntah-muntah, diarrhea. Kalian lihat apa yang kalian kasih makan anak? Mungkin coklat, mungkin kue. Udah coklat sudah nggak bagus, sugar sudah nggak bagus, makan kue yang dari gluten juga. Aduh, jadi teman-teman, oh man, anyway, oke. Jadi kita udah mau selesai ya teman-teman. Terus dia bilang di sini ya. Jadi itu salah satu gluten. Sekarang apa lagi yang menyebabkan itu peradangan di kita punya kita punya epithelium cell. Ellen White bilang delicate lining. Oke, kita baca di sini ya. Dia bilang lecture atau pembahasan harus diberikan explaining, kasih terangkan seperti sekarang saya terangkan kepada teman-teman kenapa reformasi di diet itu sangat penting dan kasih tunjuk kepada mereka bahwa highly seasoned food atau makanan yang terlalu banyak bumbu-bumbu menyebabkan inflamasi of the delicate lining of digestive organ. Ini yang kita kasih kepada teman-teman. Lining dia punya layer yang sangat delicate, yang sangat
halus. Kalau makan makanan yang sangat berbumbu-bumbu itu bikin inflamasi. Inflamasinya itu seperti ini yang kita terangkan tadi. Waktu toksin ini masuk, dia punya masuk ke blood cell itu, ini yang bikin inflamasi, oke? Dan inflamasinya ini bisa terjadi di usus di sini juga gitu loh. Yang tadi autoimmune disease ulcerative colitis salah satu. Terus dia bilang di sini, let it be shown, kasih tunjuk kepada why we as the people, kenapa kita umat Tuhan harus ganti kita punya kebiasaan makan dengan minum. Salah satu tadi kita bilang gluten. Teman-teman, please kita mau bilang ya, please. Kalau nggak perlu makan gluten, jangan teman-teman. Makan yang makanan-makanan yang natural gitu, yang alami gitu, you know. Karena itu akan menyebabkan akan produksi zonulin, membuat kita punya tight junction. Dan teman-teman, kalian tahu apa inflamasi, oke? I'm gonna tell you something, oke? Ready ya? Inflamasi ini kan sudah masuk di sini. Teman-teman, salah satu kenapa orang berperut, oke? Kebanyakan laki-laki ya. Mereka punya perut kan besar gitu. Teman-teman tahu, ada yang bilang visceral fat, ada yang lemak, which is true. Tapi teman-teman, salah satu penyebab ini adalah inflamasi, peradangan. Peradangan di perut membuat perut itu besar gitu loh. Dan salah satu makanan orang yang sudah perut besar, stop kalau bisa kasih kurang makan gluten. Dan if you can, stop at all. Stop at all sampai kalian sembuh. You can introduce gluten, tapi glutennya mungkin kalau bisa hanya sedikit gitu loh. Karena kalau sudah terlalu makan banyak gluten, itu zonulinnya akan overactive. Dan kalaupun kita tahu ya, I'm not sure kalau di Indonesia ada einkorn, tapi di Amerika ada einkorn. Bisa makan einkorn, tapi kalau bisa expose ke gluten itu jangan terlalu expose, karena kita sudah tahu anatomi dan fisiologinya ya, teman-teman. Oke. Terus di sini dia bilang, makanan yang terlalu banyak berbumbu-bumbu. Nah, ini Ellen White bilang waktu lalu, dan dia sudah explain bagaimana itu tight junction. Oke, bagaimana itu kita punya lining di kita punya digestive organ atau di punya intestine, itu akan bikin inflamasi. Nah, teman-teman, Ellen White punya kutipan ini sudah di backup, dia sudah tulis beberapa tahun yang lalu, tapi di backup oleh sains. Dibilang gini ya teman-teman, highly seasoned processed food, kalian tahu kan teman-teman, oke, let me tell you something ya. Sekarang orang bilang, kita ini vegan, kita ini vegetarian. Vegan, vegetarian. Kita juga guilty ya teman-teman dengan hal ini. I'm vegan, I'm vegetarian. Tapi yang kita makan ini adalah proses-proses makanan-makanan yang sudah diproses. Contoh makanan yang proses food itu, oke? Kita lihat contoh ya. Di Indonesia mungkin juga ada. I know di Indonesia ada. Di sini. Kalian tahu chicken yang fake chicken atau ayam-ayam yang apa ya? Di Indonesia coba ayam-ayam palsu. Apa namanya di Indonesia, Li? Yang Ayam bohong. ayam, ya kan nih, ayam bohongan, oke? Kalau di Indonesia ada vegetarian, ini makanan meja vegetarian. Apa? Sate gluten, betul enggak? Sate gluten, Iya. sate gluten. Gluten itu sudah dari tepung, terus bumbunya dari apa? Bumbu kacang tanah. Teman-teman, I'm gonna tell you something. Kacang tanah, oke? Dia itu nanti kita waktu bahas mengenai mold atau mold itu jamur, dia itu paling dua makanan yang jamur paling suka, nasi dengan kacang tanah. Oke, nasi putih dengan kacang tanah. Kalau kalian masak nasi sekarang, after you eat, kalau kalian makan, langsung simpan di freezer. Jangan biarkan dia 1 hari gitu, teman-teman. Bukan freeze ya, freezer itu yang untuk beku gitu.
Kenapa? Karena nasi itu paling jamur dengan kacang itu jamur paling suka. Itu udah ada dia punya penelitian, itu sudah terjadi waktu di Jepang. Kita nanti share itu next time, teman-teman. Mold itu atau jamur itu sangat-sangat berbahaya. Di zaman bangsa Israel, kalau mereka lihat rumah itu sudah mold atau sudah apa bahasa Indonesia ya, berjamur atau udah ada putih-putih, ada hijau-hijau, ada merah-merah, itu harus dibakar teman-teman. Karena itu sangat mempengaruhi ke kita punya kesehatan. But anyway, kita kembali ke high processed food. Chicken atau ayam-ayam yang palsu yang dijual itu, buatan, daging buatan, itu dari gluten itu. Kemudian dikasih garam tinggi, di highly season, mereka bentuk seperti chicken betul-betul ya, ayam kah, atau ikan kah. Itu teman-teman, Ellen White bilang, itu yang menyebab inflamasi. Yang tadi kita sudah terangkan, zonulin overactive. Dia bilang high season processed food, kurang dia punya fiber dengan ada nutrition untuk maintain gut microbiome. Nanti kita tahu ke microbiome, oke? Terus dia bilang poor diet, makanan yang tidak bergizi akan melemahkan itu gut barrier. Itu tadi yang tight junction itu, contributing kepada peradangan dan meningkatnya zonulin levels. Kalian sudah tahu apa indus zonulin. Zonulin yang kontrol buka tutup itu tight junction. Dia yang kasih meningkat itu zonulin level. Sudah gluten, sudah high season processed food. Teman-teman, Ellen White sudah bilang. Ellen White sudah bilang dulu. Ini dibilang oleh dunia, teman-teman. Terus dia bilang, many processed food dengan sodium, garam, dan artificial additive yang ada preservative atau chemical membuat kita punya usus itu peradangan. This additive atau untuk membuat makanan itu tahan lama menyebabkan gut inflammation, which is known trigger for zonulin release. Aduh, teman-teman. Oke, masih ada lagi tapi kita akan stop di sini, oke? Kita akan stop sini karena sudah selesai, sudah jamnya kita harus stop. Jadi teman-teman, makanya kita harus tahu health reform. Dulu orang tahu, ya kita namanya vegetarian, vegan, kita nggak mau makan daging. Teman-teman, kita dulu begitu, nggak makan daging, nggak makan ini, nggak makan itu. Tapi kita suka beli makan makanan yang proses-proses, chicken, ayam buatan, ikan buatan, anything yang buatan-buatan itu. Jadi setan, cara setan adalah kalau dia nggak dapat kita di satu hal, dia bikin di satu hal yang bilang healthy food, ternyata malah itu lebih berbahaya mungkin dengan makan yang daging yang beneran begitu. Pak, daging beneran, we gonna talk about it, oke? Tapi teman-teman, sebelum kita tutup ya, kalau kalian pun mau makan daging beneran, istilahnya mau makan ayam, kayak makan ikan, please follow Tuhan punya instruction. Apa Tuhan bilang makan daging? Kalau kalian makan daging, jangan makan darah dengan lemak. Kalau kalian mau makan daging, jangan pergi di restoran, karena di restoran pasti ada darah dengan lemak. Kalau kalian masih mau makan daging, please, sebelum daging itu di-cook atau dimasak, kasih keluar itu daging dengan darah, karena itu Tuhan bilang di Alkitab. Karena itulah penyebab penyakit, teman-teman. Oke? So, Ellen White bilang, kita harus tahu, kita harus mencintai kita punya diri sendiri supaya kita bisa melayani manusia, menjalankan akan tugas yang Tuhan perintahkan. Dengan ini health message untuk kebaikan kita gitu. Apa kita mau sakit? Dan ini hanya baru sebagian, teman-teman. Ini baru tight junction yang kita belajar, teman-teman, baru zonulin, baru di bagian kecil dari usus gitu. Tapi dengan itu pun kalau kita tahu banyak sekali penyakit yang kita bisa explain ke orang. Belum dengan bakteria, belum virus, belum mold, belum dengan makanan-makanan yang lain. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari untuk supaya kita bisa tahu bagaimana untuk menjaga diri kita sehat, untuk bisa membantu orang lain.
Dan itu adalah hukum ya teman-teman, 10 hukum. Kalau kita sudah tahu pelajaran ini adalah belum dengan hukum-hukum kesehatan yang kita akan pelajari nanti bagaimana dia punya hubungan dengan tubuh kita gitu. Tapi semakin kita belajar hukum kesehatan, kita lebih wow, luar biasa Tuhan itu karena apa yang Ellen White tulis, walaupun dulu kita belum mengerti anatomi fisiologi, tapi dengan iman kalian ikut gitu atau kita ikut. Tapi pas dengan melihat sains atau melihat apa yang sudah ditemukan di dunia, oh ternyata begini. Ellen White bilang ratus tahun yang lalu di sains itu proof bahwa gluten, makanan-makanan yang highly seasoned ini dia trigger itu sinulin, membuat sinulin itu lebih hyper untuk bikin leaky gut untuk toksin bakteri yang masuk. Oke? Dan many processed food itu pasti dari gluten. Kalian lihat pasti ada gluten di situ. Untuk bisa bikin teksturnya jadi chicken. Oke? Nah, teman-teman, sampai di sini kita punya presentasi karena kita sudah habis waktu. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Anything, silakan sebelum kita tutup. Kalau kita tahu jawabannya kita jawab. Kalau kita tidak tahu, kita akan find out dan kita bisa jawab atau teman-teman yang lain yang tahu bisa jawab. Oke, ada question? This is opening question and answer. Ya, silakan Pastor Christian. Cuma mau tanya saja, kira-kira bisa dapatkan materi ini tidak untuk belajar secara pribadi? Of course, iya ya. Nanti kita share materinya dan bisa pelajari secara pribadi. I will share. Tapi nanti kita share karena kita mau share-nya bagian per bagian. Nanti kalau bagian 1 misalnya sudah selesai, ke bagian 2 misalnya mengenai mold atau jamur, baru kita share di grup ya. Ini dia punya bahan atau share secara pribadi. Ya, bisa sekali, of course. Terima kasih. Iya, sama-sama. Karena kita semua mau medical missionary, I will share what I learn ya. Oke, ada lagi Kak Acil, Lali, Tante Kori, Kak Dolphin, teman-teman yang lain. Apa ada yang mau bertanya dari pelajaran saat ini? Atau komentar? Silakan Tante Kor. Iya, cuma mau bilang terima kasih aja. Makin belajar, makin tahu bahwa banyak yang ingin tahu, yang kita ingin tahu. Jadi terima kasih. Nanti lanjut ya, saya sama Dintu Saudara tadi bilang, ya udah nanti mau share, karena tadi nggak sempat bercatat. Apa kan kita Jadi, share. Oke, terima kasih. Treatment juga kita akan share. Dia punya protokol Iya. kita share. Diet untuk detox kita akan share. Semua yang kita pelajari kita share. Untuk parasite detox kita akan share. Nah, we'll learn. Thank you. Ya, iya Tan. Oke, ada lagi Kak Dolphin? Halo Joy. Iya, Brother Esrom, silakan. Sedikit kesaksian aja, sedikit kesaksian. Ya. Jadi tadi malam waktu malam itu kami ada sosial dengan teman-teman. Dan kebetulan dalam sosial itu kami ketemu sama seorang teman yang kebetulan dia autoimun. Jadi saya sedikit shock, kaget ternyata pagi ini kita punya bagas tadi mengenai autoimun. Jadi saya sangat senang untuk mau mendalami tentang autoimun supaya saya bisa share sama teman saya ini. Iya, thank you Brother Ersom. Iya, betul ya. Walaupun kita juga sudah belajar autoimun, waktu kita bagikan kepada teman-teman, kita malah lebih increase of knowledge karena kalau kita mau share ke orang lain, kita juga harus mengerti ya. Jadi untuk mau share ke orang lain, kita harus mengerti bagaimana cara kerja tubuh, bagaimana kenapa ada autoimun. Jadi autoimun itu salah satu penyebabnya karena itu tadi tight junction-nya itu rusak gitu. Karena zonulinnya aktif jadi membuat tight junction. Bakteri toksin masuk di sel darah merah, bikin peradangan karena kita punya sel-sel attack itu bakteri, jadi bikin peradangan. Dan banyak sekali penyakit dari kepala sampai kaki itu salah satu ini tight junction-nya ini sangat penting untuk teman-teman mengerti ya. Banyak penyakit terjadi karena tight junction-nya itu rusak karena zonulin levelnya itu nggak bagus atau
atau makanan-makanan yang membuat zonulin itu overactive sampai tight junctionnya itu kebuka gitu. Seperti itu. Oke, puji Tuhan. Ada lagi? Silakan. Sebelum kita berdoa. Oke. Kalau sudah tidak ada, teman-teman terima kasih atas kehadiran dan partisipasi untuk kita punya